ada keterkaitan dan keterikatan antara pemimpin yang baik dan perekonomian yang stabil dengan keridhaan Allah. Artinya, ketika pemimpin yang memimpin di suatu wilayah adalah orang yang baik, maka sistem perekonomian yang ada pada wilayah tersebut akan juga membaik. Dan hal itu sebagai tanda adanya keridhaan Allah terhadap masyarakat wilayah tersebut. Dan sebaliknya, ketika pemimpin pada suatu wilayah tidak baik, akan diikuti oleh ketidakpastian dan carut marutnya sistem perekonomian di dalamnya. Dan hal tersebut menunjukkan adanya ketidakridhaan Tuhan, atau yang diungkap dalam bahasa yang tega sebagai Tuhan murka kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda keridhaan Allah terhadap makhluknya adalah adilnya pemimpin mereka dan harga barang-barang yang murah. Sedangkan tanda murka Allah terhadap makhluknya adalah kezaliman pemimpin mereka dan tingginya harga barang-barang mereka. Kemakmuran dan atau kehancuran yang ada dalam wilayah kepemimpinan pada masyarakat tertentu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau tidak, tergantung dari perilaku masyarakatnya. Bagaimana cara mereka memilih pemimpinnya, dan siapa yang mereka pilih sebagai pemimpin bagi mereka akan sangat mempengaruhi nasib mereka dalam menjalani kehidupannya bermasyarakat. Hal ini karena memilih pemimpin berarti memilih yang akan mengelola segala potensi yang ada. Pemimpinlah yang akan menentukan kebijakan dalam pemanfaatan kekayaan alam yang mereka miliki. Apakah kebijakannya akan berpihak kepada rakyatnya atau kepada yang lainnya? Imam Shadiq radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya di antara yang menghantarkan pada kelanggengan eksistensi kaum muslimin dan Islam adalah jika harta-harta yang ada dikuasai oleh mereka yang mengerti kebenaran dan kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Dan sungguh di antara faktor yang menyebabkan punahnya Islam dan kaum muslimin adalah jika harta itu berada di tangan mereka yang tidak tahu akan kebenaran dan tidak menggunakan harta-harta itu untuk kebaikan. Pembuatan kebijakan dan pengelolaan yang tidak baik akan menghantarkan pada kondisi ketidakpastian dan ketidakstabilan keamanan. Dan dari sini akan muncul gejolak-gejolak lainnya sebagai akibat yang berkesinambungan dari kemunculan masalah sebelumnya dan begitu seterusnya. Sebuah riwayat menjelaskan melambungnya harga kebutuhan pokok dapat memperburuk perilaku manusia, menghilangkan amanah dan membuat orang muslim menjadi gelisah. Pengelolaan yang bertanggung jawab, amanah, dan berbasis pengutamaan kepentingan masyarakat biasanya akan melahirkan kebijakan yang sederhana dan tidak berbelit-belit dalam setiap aturan yang terciptakan. Kesempurnaan pembuatan kebijakan dan peraturan ini dilengkapi dengan contoh nyata perilaku pemimpinnya, sehingga kebijakan dan peraturan yang ada mampu menghantarkan pada hadir dan melimpahnya keberkahan dan keridhaan Tuhan. Selanjutnya, masyarakat akan berperilaku dengan perilaku yang baik dan sederhana namun penuh makna. Sederhana dalam mencari nafkah, artinya mencari nafkah dengan benar tanpa ada unsur merugikan orang lain dalam berproses.
sederhana dalam menjalani kehidupan dan tidak bermewah-mewahan meskipun memiliki harta yang berlimpah. Berlimpahnya kekayaan padanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih mengandung dan mengundang kemaslahatan bersama dan tidak dalam rangka memperkaya diri dan golongannya. Banyak nasihat yang isinya perhatian akan masalah kesederhanaan dalam menjalani kehidupan ini untuk mengundang hadirnya keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, sederhana dalam nafkah adalah separuh kehidupan. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang hidup sederhana, maka Allah akan membuatnya kaya. Tiada satu nafkah pun yang lebih Allah cintai daripada nafkah yang proporsional. Hidup sederhana, karakter yang baik dan petunjuk yang benar adalah satu dari 20 ciri kenabian. Riwayat yang lain menyatakan, kesederhanaan dapat menjamin kehidupan. Kesederhanaan dapat memperbanyak yang sedikit, sedangkan boros memusnahkan yang banyak. Siapa yang menjalankan hidup sederhana, maka seluruh kebutuhannya akan menjadi ringan baginya. Boros itu akan melemahkan, sementara kesederhanaan akan menguatkan. Tidaklah menjadi fakir orang yang hidup sederhana. Sesungguhnya, kesederhanaan itu memiliki batas ukurannya. Jika melewatinya, maka itu namanya bakhil atau pelit.